Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Nah, di sini ada pengertian pronoun. Pronoun atau kata ganti ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Nah, jadi kata ganti tersebut ditujukan kepada orang atau benda. Selanjutnya di sini ada 5 jenis kata ganti orang. Yang pertama berfungsi sebagai subjek atau subject pronoun. Yang kedua sebagai objek atau object pronoun. Yang ketiga sebagai adjektif atau possessive adjective. Nah, yang keempat untuk menyatakan kepunyaan atau possessive pronoun. Dan yang kelima untuk menyatakan refleksi diri, refleksif atau reciprocal pronoun. Nah, pronoun pada umumnya menggantikan posisi noun, yaitu sebagai subjek, objek, ataupun komplement. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk pronoun. Personal, possessive, reflexive pronoun. Nah, di sini ada contoh. Untuk yang personal, I go with him to her house. Saya pergi dengan dia ke rumahnya. Untuk yang possessive, he visit our home. Dia mengunjungi rumah kita. Dan untuk refleksif pronoun, its tail is very long. Ekornya sangat panjang. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk pronoun. Yang pertama personal pronoun. Nah, jadi personal pronouns adalah kata ganti orang atau benda yang menempati posisi subjek dan objek. Nah, pronoun subjek adalah kata ganti yang menjadi subjek atau pokok kalimat. Contohnya, where is Simon? Di mana Simon? He is in the kitchen. Dia berada di dapur. Nah, tadi pertanyaannya, di mana Simon? Nah, jadi Simon sedang berada di dapur. Selanjutnya, Sue didn't go out last night. Sue tidak keluar tadi malam. He stay at home. Dia tinggal di rumah. Nah, jadi Simon tidak pergi kemana-mana. Dia berada di rumah. Selanjutnya, pronouns objek, yaitu kata ganti yang menjadi objek. Contohnya, Johan likes them. Johan menyukai mereka. My sister hate you. Saudara perempuanku membencimu. Can you lend me some money? Bisakah kamu meminjamkanku uang? Nah, itu tadi contoh pronoun objek. Nah, selanjutnya bentuk pronouns yang kedua yaitu demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. Nah, di sini ada contoh. This digunakan untuk benda dekat tunggal. Contohnya, this is my pen. Ini pulpen saya. What is this? Apa ini? Nah, jadi apa ini dan ini pulpen saya. Selanjutnya, this digunakan untuk benda dekat jamak. Contohnya, these are our cars. Ini adalah mobil-mobil kita. What are these? Apa ini? Nah, jadi apa ini dan ini adalah mobil-mobil kita. Selanjutnya, that digunakan untuk benda jauh tunggal. Contohnya, that is your pen. Itu pulpen kamu. What is that? Apa itu? Nah, jadi apa itu dan itu pulpen kamu. Selanjutnya, those digunakan untuk benda jauh jamak. Contohnya, those are our cars. Itu adalah mobil-mobil kita. What are those? Apa itu? Nah, jadi apa itu dan itu adalah mobil-mobil kita. Yang ketiga adalah indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda dan kuantiti belum jelas. Seperti each, yang berarti adalah setiap, tiap-tiap, masing-masing. Contohnya adalah I have 2 watches, each cost 100,000 rupiah. Yang berarti saya punya 2 jam tangan, masing-masing seharga 100.000 rupiah. Ada contoh kedua, yaitu one atau ones, yang lainnya atau yang satu. Contohnya adalah this car is new, but this one is old. Artinya, mobil ini baru, tetapi yang satu itu sudah tua atau sudah lama. Ada lagi contoh lain, yaitu someone, somebody, somewhere, anyone, anybody, anything,
something, anywhere. Yang keempat yaitu integrative pronoun. Integrative pronoun adalah kata tanya yang digunakan sebagai pronoun, yaitu who, whom, what, and which. Who yang berarti siapa, menanyakan orang sebagai subjek. Contohnya, who teaches you English? Yang berarti adalah siapa yang mengajarimu bahasa Inggris. Whom yang berarti siapa, menanyakan orang sebagai objek. Contohnya adalah whom does she love? Siapa yang dia cintai. Whose yang berarti adalah kepunyaan siapa. Contohnya yaitu whose car is this? Yang artinya adalah ini mobil siapa. Lalu kemudian ada what, apa, menanyakan nama, benda, pekerjaan atau jabatan. Contoh umum yang biasa digunakan yaitu adalah what is your name? Siapa namamu? Which, yang mana? Contohnya adalah which do you prefer? The tea or the coffee? Lalu kemudian where, di mana atau kemana? Contohnya adalah where do you go? Berikutnya yaitu when, kapan? Contohnya when can you visit? Kapan kamu akan berkunjung? Why, mengapa, atau bisa juga kenapa. Contohnya yaitu why do you love me? Mengapa kamu mencintaiku? Berikutnya yaitu how, yang berarti bagaimana atau dengan apa. Contohnya yaitu adalah how does he teach you every day? Yang kelima yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang merupakan refleksi dari kata ganti pronoun itu sendiri. Kata-kata ganti ini mencakup myself, yourself, herself, himself, itself, ourself, yourself, dan themselves. Kata-kata ini digunakan apabila subjek dan objek dalam sebuah kalimat merupakan orang yang sama. Contohnya, I hit myself with a stick. Contoh yang berikutnya itu Jack hit himself with a hammer. Kalimat-kalimat berikut yang tidak benar yaitu adalah I hit me with a stick. Jack hit him with a stick. Itu adalah kalimat yang tidak benar. Tetapi perlu diingat, apabila subjek dan objek adalah orang yang berbeda, maka digunakan kata ganti benda atau orang seperti biasa. Me, he, she, it, us, dan them. Contohnya yaitu I hit her, Diana, with a stick. Jack hit him, John, with a stick. Yang keenam yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang berasal dari personal pronoun. Contohnya yaitu this is your book, this book is yours, Jack is my friend, Jack is a friend of mine. Yang ketujuh yaitu reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan hubungan saling berinteraksi. Contohnya, each other, saling untuk dua orang atau benda. One another, saling untuk lebih dari dua orang atau benda. Contoh, Tom and Anne kept looking at each other and smiling. Contoh yang kedua yaitu Tom and Jerry are interested in each other. Contoh yang ketiga yaitu the students through one another. 8. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang mengacu pada noun yang berada sebelum relative pronoun atau relative clauses. Relative pronoun merupakan pronoun yang mengawali adjective clauses atau relative clauses. Wo atau wom mengacu pada orang atau person. Which mengacu pada benda atau thing. Sedangkan that mengacu pada keduanya, person and thing.
Contoh relative pronoun as subject. What's the name of the tall man who just came in? Contoh yang kedua, it's a book which will interest children of all ages. Contoh yang ketiga, the fever that sleeps next door keep having a neck vertice. Contoh relative pronoun as object. He has married somebody whom I really do not like. Contoh yang kedua, I gave him an envelope which he found in his pocket and uncle. Contoh yang ketiga, here are the favor that you were looking for. C. Fungsi pronoun. Fungsi pronoun untuk menyebut sesuatu atau seseorang sebagai ganti kata benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya, atau si pembicara dan pendengar sudah sama-sama mengetahui benda mana yang dimaksud. Bila tidak ada pronoun, kita harus mengulang kata atau phrase benda berkali-kali. Contohnya, do you know the man over there? It seems the man is looking for something. Let's come near to the man. Perhaps we can help the man.